Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Miskianti dengan NIM 230121604277 dari Offering A akan menjelaskan tentang bahan bacaan yang berjudul Facilitation in Digital Learning Environment. Mengapa memfasilitasi secara online dan secara sinkron? Ada banyak alasan mengapa pendidikan online sinkron dipilih. Ini termasuk aksesibilitas bagi peserta, memungkinkan mereka belajar dari rumah, terhubung dari lingkungan pedesaan, dan lain-lain. Peluang interaksi real-time antara fasilitator dan peserta, mendorong peserta untuk berpartisipasi dalam pembelajaran aktif, dan memungkinkan ruang kelas virtual yang beragam, mungkin dengan peserta dari seluruh dunia. Selain itu, sesi tersebut dapat ketika sesi sinkron dikombinasikan dengan kursus online asinkron yang lebih panjang, mendorong diskusi lebih dari seputar topik kursus, membangun komunitas kursus di antara peserta dan fasilitator, mengurangi perasaan terisolasi peserta, mengatasi kekhawatiran atau pertanyaan peserta di awal kursus atau poin-poin sepanjang kursus. Stefan Harstinky dalam artikelnya tahun 2008, Asynchronous and Synchronous Learning adalah pembelajaran sinkron yang umumnya didukung oleh media seperti konferensi video dan chat, berpotensi mendukung e-learning dalam pengembangan komunitas belajar. Peserta didik dan guru rasakan e-learning yang sinkron sebagai lebih bersifat sosial dan hindari frustasi dengan bertanya dan menjawab pertanyaan secara real time. Meskipun kutipan di atas hanya menyebutkan konferensi video dan obrolan, saat ini dapat dikatakan bahwa kita lebih bergantung pada platform konferensi web untuk mendukung pembelajaran online yang tersinkronisasi, dan platform ini juga menawarkan manfaat yang dijelaskan di atas. Martin and Parker tahun 2014 dalam artikelnya Use of Synchronous Virtual Classroom, Why, Who, and How telah mencatat bahwa ruang kelas virtual yang sinkron melalui sistem konferensi web semakin banyak digunakan di pendidikan tinggi. Perencanaan: saat merencanakan sesi online sinkron, Anda perlu memikirkan alasan Anda ingin mengadakan sesi tersebut, siapa peserta Anda, dan apa yang Anda harapkan dapat mereka lakukan pada akhir sesi atau hasil. Jenis analisis ini diperlukan untuk membantu Anda merancang sisi hebat yang akan memenuhi kebutuhan Anda dan kebutuhan peserta Anda. Dalam perencanaan sesi Anda juga perlu memikirkan peserta Anda. Ajukan pertanyaan pada diri Anda seperti, siapa yang akan menghadiri sesi ini? Apakah mereka mempunyai ciri-ciri yang sama? Bagaimana mereka bisa berbeda satu sama lain? Apa keterampilan teknis yang mereka antisipasi? Apakah mereka memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer untuk dapat terhubung ke sistem konferensi web? Berapa banyak peserta yang saya antisipasi dalam sesi saya? Kapan mereka dapat berpartisipasi dalam sesi ini? Misalnya zona waktu dan jadwal kerja. Mengingat kebutuhan peserta adalah hal yang penting agar dapat merencanakan dan merancang sesi yang sesuai untuk semua yang akan hadir. Hasil: saat merencanakan sesi, penting untuk mengartikulasikan hasil pembelajaran yang Anda harapkan dapat dicapai oleh peserta di akhir sesi. Apa yang Anda ingin mereka ketahui atau lakukan pada saat sesi Anda selesai? Bisakah Anda menggunakan pembelajaran online sinkron untuk membantu peserta Anda mencapainya? Gunakan langkah ini sebagai pemeriksaan dan keseimbangan apakah masuk akal untuk mengadakan sesi Anda secara online dan secara sinkron. Menulis hasil pembelajaran yang terukur tentunya menjadi pokok bahasan tersendiri dalam suatu mata kuliah. Namun umumnya Anda dapat memulai dengan kata dasar. Pada akhir sesi, peserta dapat dan kemudian menggunakan kata kerja yang sesuai. Mungkin menggunakan taksonomi Bloom untuk memandu Anda.
untuk mencoba mengartikulasikan apa yang Anda ingin agar dapat dicapai oleh peserta. Pikirkan pembelajaran aktif partisipatif. Sesi online sinkron yang baik adalah sesi yang menampilkan interaksi dan cara bagi peserta untuk terlibat dalam pembelajaran aktif dan partisipasif. Memikirkan bagaimana merancang sesi yang secara aktif melibatkan peserta Anda dalam kontribusi terhadap pembelajaran mereka sendiri adalah cita-cita. Seberapa pertanyaan yang dapat kita tanyakan pada diri kita sendiri untuk merancang sesi jenis ini adalah bagaimana saya bisa berbagi siaran dengan peserta sesi, bagaimana saya dapat memastikan bahwa bukan hanya fasilitator yang berbicara, bagaimana saya dapat menciptakan situasi di mana peserta dapat berbagi pengalaman mereka sendiri untuk berkontribusi pada pembelajaran kelompok. Bagaimana saya dapat memastikan bahwa sesi tersebut mencakup waktu dan ruang untuk memungkinkan pertanyaan dan diskusi. Apakah ada cara di mana saya dapat menggunakan alat platform untuk berkontribusi pada situasi pembelajaran aktif yang sesuai dengan hasil yang saya inginkan bagi para peserta. Bagaimana cara menyeimbangkan pembagian konten dari fasilitator dengan diskusi atau aktivitas peserta lainnya. Bagaimana saya dapat memotong bagian-bagian rencana menjadi potongan-potongan pendek agar agenda tetap berjalan dan peserta tetap terlibat. Bagaimana saya dapat melibatkan peserta saya secara visual dan auditori selama sesi. Secara keseluruhan, memikirkan bagaimana partisipasi Anda tidak dapat menjadi konsumen pasif dari informasi yang Anda berikan kepada mereka, namun juga terlibat secara aktif dalam proses tersebut adalah sebuah sudut pandang yang perlu diingat. Sebagai bonus tambahan, sesi fasilitasi yang aktif dan partisipasif sering kali berakhir dengan tugas yang lebih sedikit bagi fasilitator dan lebih menarik bagi peserta dibandingkan fasilitator yang menyajikan konten sepanjang waktu. Menindaklanjuti setelah sesi sinkron, tindak lanjut yang dapat Anda pilih setelah memfasilitasi sesi online sinkron Anda kemungkinan besar akan bervariasi tergantung pada tujuan sesi Anda dan konten serta aktivitas sesi Anda. Hal ini juga dapat bervariasi tergantung pada apakah sesi tersebut bersifat mandiri, suatu peristiwa tersendiri, atau merupakan bagian dari kursus yang lebih panjang dan tidak sinkron, dan apakah ada orang yang tidak hadir sehingga perlu mengetahui apapun yang terjadi dalam sesi tersebut. Berikut beberapa hal lagi yang perlu dipikirkan, yaitu mengirim tautan ke rekaman sesi, mengirimkan sumber daya tambahan.